Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Jumat Pekan Prapaskah kedua tahun A garis miring genap. Dalam Injil Matius 21 ayat 33 dan seterusnya dikisahkan perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur. Dengan referensi kitab Nabi Yesaya bab 5 ayat 1 sampai dengan 7, Yesus mengajarkan bahwa kebun anggur Tuhan adalah Israel. Ayat 7. Pemiliknya adalah Allah Bapa, para penggarapnya adalah para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Matius 21 ayat 23. Hamba-hamba utusan adalah para nabi, anak Bapa adalah Yesus sendiri. Dalam perumpamaan tersebut Yesus berbicara tentang nasib tragis para nabi yang dibunuh di Yerusalem. Serentak Yesus bernubuat tentang dirinya sendiri yang akan ditangkap, dilemparkan keluar tembok Yerusalem, dan dibunuh dengan hukuman salib di Bukit Golgota. Namun Yesus memberi makna kematiannya di kayu salib itu sebagai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ayat 42. Bandingkan Kisah 4 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 4. Suatu keajaiban tangan kuat Allah. Dibuang, tetapi justru menjadi batu penjuru atau batu sendi kekuatan suatu bangunan. Batu penjuru adalah simbol daya tahan hidup komunitas umat beriman yang disimbolkan sebagai batu-batu yang hidup. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Pernahkah saudara merasakan pengalaman dibuang, disisihkan, disingkirkan, dikucilkan, diperlakukan bukan sebagai siapa-siapa, tak masuk dalam hitungan, tidak diperhitungkan? Dalam ajaran Yesus tersebut bisa dipetik suatu nilai kebijaksanaan hidup bahwa tanpa melewati pengalaman dibuang atau sekedar dihindari, dijauhi karena suatu keyakinan iman, orang tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang kokoh tangguh seperti batu sendi bangunan. Dalam ajaran hidup rohani, pengalaman dibuang bisa disamakan dengan malam gelap atau padang gurun kehidupan, kondisi yang harus dilalui sebelum orang masuk ke dalam fajar pagi pencerahan. Tanpa melewati pengalaman malam gelap, orang tidak pernah mencapai fajar pagi. Faktanya, makin pekat kegelapan malam, justru makin dekat dengan fajar pagi yang cerah. Tanpa memasuki padang gurun, orang tidak akan menemukan oase hidup yang menyegarkan. Tanpa pengalaman diterjang oleh ombak yang ganas, orang tidak akan pernah menjadi pelaut yang tangguh. Maka janganlah lekas menjadi putus asa ketika mengalami kesulitan yang terasa berat tak tertanggungkan. Sebab pengalaman malam gelap dan padang gurun kehidupan seperti itu merupakan sarana bagi Allah untuk mengubah kita menjadi pribadi yang tangguh, kokoh, kuat, bagai batu sendi penyangga seluruh bangunan hidup kita. Semoga membantu. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.